Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya begitu besar kepada kita semua, sehingga pada malam yang mulia ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang penuh barokah ini di dalam masjid yang mulia, insyaallah ya, Masjid Al-Baqi'. Salawat serta salam kita limpahkan puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan para pengikut yang insyaallah istiqomah hingga yaumil akhir. Sambil panitia menyambungkan antara laptop saya dengan layarnya. Perkenalkan jemaah sekalian, nama saya Fikri Hamdi. Saya berasal dari kota Makassar. Jadi senang sekali rasanya saya bisa datang ke masjid ini ya, dan terima kasih banyak kepada pengurus dari Masjid Al-Baqi' yang telah memberikan izin kepada saya untuk berbagi ilmu yang bernama ilmu magnet rezeki. Apa itu ilmu magnet rezeki? Ilmu magnet rezeki sederhana aja mas sekalian. Ilmu magnet rezeki ya seperti namanya, menjadi magnet bagi rezeki. Begitu rezeki datang sendiri. Karena ada orang yang rezekinya dikejar, ada rezeki di sana dikejar, kadang dapat, kadang tidak dapat. Ada lagi rezeki di sana dikejar lagi, kadang dapat, kadang tidak dapat.
rezeki. Dikejar rezeki ya. Oke ya. Jadi memang begitulah sebetulnya ilmunya. Ilmu dalam Islam, rezeki itu mengejar kita, bukan kita mengejar rezeki. Ya. Kalau misalkan kita ajar rezeki, wah kalah kita sama cicak. Ya. Bagaimana cicak? Cicak hidupnya nempel di tembok sepanjang hidupnya. Ya. Tapi makanannya apa? Nyamuk, masuk akal enggak? Tak masuk akal cuma sekali. Jadi mana ketemu darah-darah. Tapi bagaimana lakunya? Cicak-cicak diam-diam merayap. Udah diam-diam doang dia merayap. Ya kan enggak kerja keras merayap, tidak. Tapi kemudian lanjutannya apa? Datang seekor nyamuk, tuh nyamuk yang datang, bukan cicak lompat ke nyamuk. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, jelas sekalian ya, begitulah cara rezeki. Seperti cicak aja udah gitu. Alhamdulillah nyamuk ya. Oke, bismillah. Ya. Nah, mungkin ada di buku ini. Ya. Jadi tema kita malam hari ini adalah menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Ya, menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Enggak, kayaknya masih ada satu dia. Belum saya pasang. Ada walaupun Ya, makna rezeki jelas sekalian. Pertama kali ada di Indonesia itu tahun 2015. Ya, ditulis dalam sebuah buku ilmunya. Ya, ilmunya ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Magnet Rezeki. Ditulis oleh 3 orang. Ya, yang pertama Pak Eko Santosa di tengah, kemudian Pak Ahmad Ghazali, dan yang ketiga adalah Pak Nasrullah namanya. Nah, Pak Nasrullah itu ide dari awal magnet rezeki ada dari beliau. Ya, magnet bagi rezeki. Dulu dia rezeki datang sendiri. Yang kemudian akhirnya ilmunya ditulis dalam sebuah buku lagi, dirincikan lagi ya, yang bernama Rahasia Magnet Rezeki. Jadi rahasia jelas sekali ya. Ya karena namanya rahasia, jadi bisik-bisik aja. Jadi bisik aja. Oke. Rahasia. Enggak ada. Kenapa rahasia? Karena ada begitu banyak yang belum paham. Oh ternyata ada cara untuk menarik rezeki yang berkah berlimpah, bukan dengan cara manusia, tapi cara Allah. Ya, bukan cara manusia, tapi cara Allah. Nah selama ini kita mencari rezeki jangan sekalian itu pakai cara manusia. Ya, bagaimana cara manusia mendapatkan rezeki? Saya kerja, saya dapat. Saya tidak kerja, saya tidak dapat. Kan begitu cara manusia. Tapi ilmu Allah tidaklah demikian. Ya. Nah, jadi di buku ini semua lengkap semua ditulis tentang magnet rezeki. Nah, buku ini telah mengubah kehidupan ribuan orang. Yuk kita saksikan sama-sama kisahnya. Pak Ahmad di Jakarta ajaib setelah jalankan magnet rezeki, hutang perusahaan 5,5 miliar langsung lunas. Alhamdulillah. Ada punya hutang di sini Pak? Banyak. Mau lunas? Ada yang sampai 5,5 miliar ya? Enggak nyampe. Lunas insya Allah. Serius 5,5 miliar lunas ya, setelah menjalankan ilmu magnet rezeki. Kemudian dari musik di Balikpapan, setelah saya jalankan salah satu jurusnya, 7 hari lebaran suami saya dapat proyek senilai 1,5 miliar. Baru 1 jurus. Di magnet rezeki ada 101 jurus. Ya. 1 jurusnya dapat proyek senilai 1,5 miliar. Alhamdulillah. Kemudian Mbak Eri di Surabaya luar biasa setelah menang magnet rezeki hidup jadi RT dan tiba-tiba saja saya hilang. Jadi bukan lagi magnet rezeki, magnet jodoh. Kemudian Ibu Ani di Pikiran, ya Sulawesi Selatan. Setelah mengikuti seminar magnet rezeki, saya mencoba jalankan salah satu jurusnya. 3 hari kemudian saya dapat hadiah umroh gratis dan setelahnya saya seperti dibanjiri magnet rezeki. Alhamdulillah. Mau umroh gratis Pak? Mau umroh gratis? Alhamdulillah di magnet rezeki ada begitu banyak orang yang sudah mendapatkan umroh gratis. Yang bayarin bukan magnet rezekinya, enggak, tapi Allah yang bayarkan. Ya. Kemudian Bu Atik di Depok sudah 8 kali saya ikut trainer
duit, utang. Boleh nggak kita ngomongin di masjid nih? Boleh. Boleh? Boleh. Ya, jadi sebenarnya nggak cuma itu aja ya. Kesehatan itu adalah rezeki kita. Hidup bahagia, tidak punya persoalan itu adalah rezeki buat kita. Ya. Kemudian penyakit yang nggak sembuh-sembuh, kemudian Allah sembuhkan, itulah rezeki kita. Ya. Nah sekarang bagaimana caranya untuk mendapatkan itu semua datang kepada kita? Nah, ini kita belajar. Ya. Dari mana datangnya rezeki? Dari Allah. Lalu caranya ada dua jenisnya sekarang. Kita mau cari rezeki pakai caranya Allah atau pakai cara manusia? Allah atau manusia? Allah. Allah atau manusia? Allah. Oke, sekarang saya tanya. Kalau saya katakan saya kerja, saya dapat. Saya tidak kerja, saya tidak dapat. Setuju nggak? Setuju nggak? Tidak. Nggak setuju? Tidak setuju. Saya kerjain, pasti saya dapat. Kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat rezeki. Setuju? Setuju? Siapa yang setuju? Yang setuju? Yang tidak setuju angkat tangan. Yang tidak setuju yang katakan salah. Bingung ya? Juga gitu. Karena ini jauh sekali. Seperti tadi yang saya katakan, cicak itu nggak kerja, nggak rezeki. Ada cicak yang kerja. Jadi kita perlu kerja untuk mendapatkan rezeki. Perlu. Halo? Perlu. Perlu kerja untuk mendapatkan rezeki. Perlu juga. Perlu kerja. Perlu. Tapi sepakat dong. Perlu. Saya kerja, saya dapat. Saya tidak kerja, saya tidak dapat. Tapi sepakat dong. Sepakat ya? Kenapa nggak sepakat? Kenapa? Mikirnya pakai otak kanan. Jadi sebagian besar setuju nih. Saya dapat. Saya dapat kerja. Saya dapat. Setuju? Ternyata itulah ilmu manusia. Itulah ilmu manusia. Kalau ilmu manusia yang rezekinya dari Allah, tapi manusia bilang kalau mau dapatkan rezeki kerja, ya kan? Akhirnya putus kita cari kerja. Bodoh amat berkah atau enggak? Bodoh amat kalau atau halal. Karena fokusnya kerja untuk dapatkan rezeki. Padahal turunnya rezeki datang dari Allah. Kenapa? Pakai ilmu manusia. Bagaimana caranya Allah untuk dapatkan rezeki? Rezeki datangnya ajaib dan tiba-tiba. Jadi Pak, kalau gaji itu kan nggak tiba-tiba tuh. Ada tandanya. Berarti ada rezekinya tuh. Itu mah cuma sedikit rezeki. Ya. Karena Allah katakan dalam surat Al-Qur'an ayat 2-3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barang siapa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan keluar dari semua masalah hidupnya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Nah, yakin nggak dengan ayat ini? Yakin? Di ayat ini untuk mendapatkan rezeki disuruh ngapain? Bukan kerja? Bukan ya? Yakin nggak dengan ayat ini? Yakin ya? Yakin. Oh, besok kita kerja semua. Belum iya nih. Di ayat ini nggak disuruh kerja, disuruh ngapain? Takwa aja udah beres. Nggak usah kerja. Sepakat? Karena gini jelas sekalian. Allah yang datangkan persoalan, Allah pula satu-satunya pemberi solusi. Allah yang datangkan persoalan ini. Gelap hasilnya. Solusinya Jelas ya, Pak? datang dari manusia, tidak dari Allah. Contoh yang jelas sekalian. Misalkan Anda itu dikasih teka-teki, ya, dikasih pertanyaan sama ibu. Ini jelas ya? Ya, dikasih pertanyaan sama ibu. Jelas kan? Tapi Anda minta jawaban ke bapak, nyambung nggak? Nyambung nggak? Yang tahu jawabannya siapa? Saya kali. Lampu itu. Dikasih pertanyaan sama ibu, minta jawaban ke bapak, nyambung? Yang tahu jawabannya siapa? Ibu, mama mendapatkan jawaban hanya di bapak atau ibu? Begitu juga dengan rezeki jemaah sekalian. Kalau mau dapatkan jawaban, nanya ke ibu. Cahaya kan? Ya kan? Nah, Allah yang turunkan rezekinya
Gelap malah. Ya, supaya nggak ngantuk. Halo. Saya dengan saya jawabannya kontak. Halo. 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 Hai. Halo, halo, hai. Hai hai. Halo, hai, halo, hai, halo, hai. Sampai sini yang juga nih. Sama. Sampai sini maksudnya. Sama juga gelap. Ini aja lumayan. Jadi, oh ya, halo, yang kedua ya. Jadi rezeki itu pakai cara Allah, bukan cara manusia. Nah, di Al-Quran dalam surat Al-Qamar ayat 3 kata Allah, kalau mau dapatkan rezeki dari arah yang tidak bisa kesangkan, caranya bukan kerja, tapi apa? Takwa selesai. Wah, iya. Gak ada hubungannya kerja dengan rezeki. Oke? Halo? Oke, seperti kerja semua siap. Sabar ya, sabar ya. Ibu tidak dilakukan sabar ya. Kita belum selesai. Nah, ya. Jangan langsung dikeluarkan mentah-mentah ya. Itu janji Allah yang kedua. Ini janji Allah yang pertama. Kalau mau mendapatkan rezeki dari arah yang tidak bisa disangka, caranya adalah takwa, bukan kerja. Itu janji Allah yang pertama. Janji Allah yang kedua. Orang-orang soleh adalah waris bumi, ya, ahli waris. Kalau kita soleh, itu kita jadi ahli waris. Ya. Jadi muslim yang soleh, ya, nggak mungkin hidupnya ngontrak. Halo. Kontrak nyewa atau jadi ahli waris? Ya, kalau muslim yang soleh, nggak mungkin hidupnya ngontrak, nggak mungkin pada uang sewa, apalagi diusir dari kontrakannya. Kalau hidupnya nyewa sepanjang hidupnya berarti belum soleh. Karena dalam surat Al-Anbiya ayat 105 dikatakan ya Allah berfirman, wa'adallaha alladziina aamanu wa laqad katabna fid zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihin. Dan telah ditetapkan dalam kitab Zabur setelah disempurnakan dalam Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini akan kuserahkan, akan kuwariskan kepada orang-orang yang soleh. Ibaratnya gini Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan Anda semua dapat tanah waris, dapat tanah warisan, Anda bayar nggak tiap bulan? Tanah warisan bayar nggak tiap bulan? Ya. Bayar. Tapi kalau PBB lain hal. Tapi perkara tanahnya nih, perkara tanahnya dapat? Tulisannya dapat dibaca. Dan bayar nggak tiap bulan? Enggak ya? Enggak ya? Jadi kalau misalkan kita dibilang ahli waris di bumi, maka kita nggak usah bayar. Banyak yang mungkin banyak. Harusnya, kalau kita soleh, harusnya kita nggak usah bayar. Ya, nggak usah bayar sama sekali. Lantas kenapa? Jalan-jalan. Kenapa kita bayar? Karena kita yang belum soleh. Kenapa kita tidak mendapatkan rezeki berlimpah? Karena kita yang belum soleh. Ya, karena kita yang belum soleh. Ada yang bilang begini, Ustaz, saya udah sholat, zakat, haji, Tuhan, tahajud, kenapa Ustaz bilang saya belum soleh? Dulu, merasa soleh itu salah. Merasa soleh itu salah. Tapi merasa salah, itulah yang soleh. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kalau merasa soleh, semua orang bisa merasa. Mengaku soleh, semua orang bisa ngaku soleh. Orang mabuk-mabukan sekalipun bisa ngaku soleh. Betul? Ya misalkan lagi mabuk nih, ditegur sama Ustaz, hei mabuk, haram, tobat. Orang lagi mabuk dia tegur begitu. Santai Ustaz, malam ini doang. Tadi pagi juga saya soleh, tenang aja. Besok pagi juga saya soleh lagi. Bisa? Bisa ngaku soleh? Gampang. Tapi yang tidak gampang adalah diakui oleh Allah tentang kesolehan kita. Jadi yang mana soleh itu merasa salah di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu mengaku salah, mengaku dosa untuk mendapatkan pengampunan terbaik. Itulah salah satu nilai yang soleh. Ya. Dan kalau misalkan kita sudah mendapatkan peringkat soleh, nggak mungkin hidup kita ngontrak.
Ada tetap. Hidup kita pasti berlimpah dengan rezeki. Jadi kalau misalkan sekarang kita hidup kita masih utang, masih bayar uang siapa tiap bulan, berarti mesti hati-hati. Jangan sampai ternyata kita belum sholat. Ya, itu yang kedua nih. Nah, di surat Al-Anbiya ayat 105 untuk mendapatkan harta waris, ya, kan bumi ini akan diwariskan. Suaranya kurang jelas. Suaranya kan? Iya, kurang jelas. Kurang jelas. Iya. Deketin loh ini. Deketin. Jadi di ayat surat Al-Anbiya ayat 105 disuruh ngapain untuk mendapatkan harta? Disuruh ngapain? Oh maaf, saya tulis di sini. Saya ulangi. Barang siapa dan telah ditetapkan di Al-Anbiya 105 ya, dan telah ditetapkan dalam kitab Zabur setelah disempurnakan dalam Al-Mahfuz bahwa bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Bumi ini berarti kan termasuk rumah, tanah, mobil, kebun, ya kan? Diwariskan kepada siapa? Orang yang soleh. Nah pertanyaan sekarang, untuk mendapatkan harta di Al-Anbiya ayat 105 disuruh ngapain? Soleh. Bukan kerja? Bukan kerja? Oh udah beres, besok perlu kerja. Siap? Ini jawaban yang kedua ya. Jawaban yang kedua, untuk mendapatkan rezeki nggak butuh kerja. Tapi ngapain? Yang pertama takwa, yang kedua soleh. Ada yang nanya, berapa kakak rezeki kita? Ada yang bilang begini, Ustaz, nyari rezeki mah nggak usah kerja keras, sampai aja rezeki kita udah ditakar. Betul? Betul? Betulnya nih? Sepakat kan? Nah sekarang pertanyaannya, emang kita tahu takar rezeki ada berapa? Tahu. Belum dapat. Tahu nggak takar rezeki kita berapa? Belum tahu. Kalau misalkan ini jemaah sekalian, sepakat nggak kalau ini ada takarannya? Ada. Sepakat ditakar sudah sepakat. Kenapa? Ada tertulis di situ 220 ml. Ada angkanya. Nah sekarang, kalau misalkan kita sepakat bahwa rezeki kita sudah ditakar, pertanyaannya berapa? Allah yang tahu. Allah yang tahu. Ya pasti. Tapi kita tahu nggak? Kita bisa nggak tahu? Ternyata bisa tahu. Ternyata kita bisa tahu dalam surat apa? Dalam surat An-Nur ayat 55. Dengarkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallaha alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladziina min qablihim. Barang siapa yang beriman dan mengerjakan amal soleh, Allah berikan kekuasaan, kejayaan, kemakmuran, kekayaan di muka bumi, bukan fil akhirah, fil ardh. Sama setelah sebagaimana aku kata Allah telah memberikan semua itu kepada orang sebelum kamu. Siapa orang sebelum kita paling kaya? Dari dulu, dari Nabi Adam sampai sekarang, siapa manusia paling kaya? Nabi Sulaiman ya. Yang bisa bicara Nabi dulu lah, Mas Ustaz itu kan Nabi, kita manusia biasa, oke. Kalau mau contoh manusia biasa, Umar bin Khattab. Ya, ada yang tahu kayak Umar bin Khattab, Pak? Ada yang tahu? 233 miliar per bulan. Ada di sini Pak masuknya sedikit. 233 miliar sebulan. Itu penghasilan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya jemaah sekalian, artinya Allah kan bilang kama sakhalafal bina min sebagaimana aku kata Allah telah memberikan itu semua kepada orang sebelum kamu. Siapa orang sebelum kita? Umar bin Khattab. Sebagaimana berarti seperti, artinya itulah takaran rezeki kita yang sebenarnya. Sebenarnya jemaah sekalian, kita sudah kaya. Allah mengkadarkan kita kaya sekaya Umar bin Khattab 233 miliar sebulan. Jangankan 233, 5 miliar aja boleh sebulan. 5 miliar aja boleh. Ya, mau ngapain itu? Ya, itu haji bisa jalan bulan. Enggak ya, haji mah 2 tahun ya. Umroh bisa tiap bulan. Yang di rumah bisa tiap hari. 5 miliar sebulan. Ya.
kita untuk mendapatkan rumah, harta, uang, tanah, mobil, caranya apa? Kerja. Padahal di 3 ayat ini caranya bukan kerja. Tapi apa? Yang pertama takwa, yang kedua soleh, yang ketiga beriman. Selesai. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan secara langsung ada hubungan antara kerja dengan rezeki. Tidak. Ya. Sampai sini sepakat? Sampai sini sepakat? Sepakat ya? Berarti besok berhenti kerja siap. Siap dipecat. Tenang. Yang penting udah sepakat dulu nih, ya. Yang penting sepakat dulu bahwa rezeki kita bukan ditentukan oleh pekerjaan. Ngapain kita kerja kalau tidak bertakwa? Ngapain kita kerja kalau ngomongin orang? Ngapain kita kerja kalau masih menzolimi orang lain? Bagaimana caranya kita bekerja tapi kita masih nyakitin hati pasangan kita, masih menyakiti hati keluarga kita? Ngapain kita kerja kalau misalkan selalu bikin dosa? Apa itu namanya nyari rezeki? Oh tidak, itu menjauhkan diri kita daripada rezeki. Sampai sini sepakat? Jadi bahwa nilai ketakwaan kita, kesolehan kita, keimanan kita dalam apapun yang kita lakukan termasuk dalam pekerjaan, kita itu masuk. Nah, ada nggak keajaiban? Keajaiban terkait dengan rezeki. Ya, ajaib itu apa yang kita pikirkan kejadian. Ya, apa yang kita pikir Allah kasih. Ada nggak keajaiban itu? Ada. Atau gini deh coba sekalian, pernah nggak Anda mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Pernah? Yang belum pernah mana? Pernah semua. Itu ajaib itu. Selama ini kita bilangnya bukan ajaib, bukan keajaiban, tapi apa? Kebetulan, ya kan? Padahal di dalam Al-Quran tidak ada kata kebetulan. Yang ada adalah keajaiban. Nah, berarti ada nggak keajaiban itu? Ada. Karena kita sudah mengalami pertanyaan saya. Bisa diulang tidak? Bisa diulang tidak? Bisa. Bisa ulangin aja. Kenapa bisa terjadi keajaiban? Karena pasti ada syaratnya. Nah, saat itu syaratnya terpenuhi. Syaratnya kita laksanakan. Tinggal kita tahu, oh kemarin saya dapatkan keajaiban itu karena telah melakukan kebaikan apa. Ulangin aja. Maka ada keajaiban itu. Kalau kita percaya, kalau tidak kita percaya, maka nggak akan ajaib itu. Contoh sekalian. Ada orang hutangnya 4 miliar. 4 miliar berarti 4.000 juta ya. 4.000 juta. Gajinya 4 juta sebulan. Hutang 4 miliar, gaji 4 juta. Kalau mau pakai logika, berapa bulan baru lunas? 1.000 bulan mau ibu? Boleh lah butuh 1.000 bulan, ya butuh 1.000 bulan baru lunas. Itu pun juga gajinya nggak dipakai makan tuh 4 jutaan, ya kan? 1.000 bulan itu 83 tahun. Kalau misalnya dia ini usianya 40-an, kalau misalkan pakai 100 uang, sisa usianya sisa 23 tahun lagi. 23 tahun hutang masih 83 tahun lunasnya. Ya, akhirnya Pak mewariskan hutang kan? Itu kalau mau pakai logika. Tapi kalau mau pakai keajaiban, alhamdulillah, Bapak ini, dan ini kisah nyata, Bapak ini selesaikan 4 miliar hutangnya dalam waktu 2 tahun. Ya, alhamdulillah. Ini namanya keajaiban. Ketika kita tidak bisa, ketika kita tidak tahu bagaimana caranya, tiba-tiba datang itu keajaiban. Ya, begitu juga yang tidak pernah gratis. Tiba-tiba dikasih apa, tiba-tiba dikasih sesuatu dan segala macam, itulah keajaiban. Jadi ada ya keajaiban itu. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, untuk apa kisah ajaib diceritakan dalam Al-Quran? Untuk apa? Contoh nih, ya kisah Nabi Musa membelah lautan pakai tongkat. Buat apa diceritakan buat kita? Buat apa diceritakan kita kisah Nabi Musa itu? Untuk apa? Untuk dipelajari. Setelah jadi pelajaran, diapain lagi? Praktekkan Pak. Yang ini dipraktekin. Kalau dipraktekin, nanti pulang dari sini kita perandai.
Bisa nggak? Bisa? Nggak bisa. Terus berarti bukan buat dipraktekin, buat yang lain. Pelajarannya. Diyakini, oke. Setelah yakini apa lagi? Diamalkan. Sama juga. Bingung kan? Bingung kan? Untuk apa sih kita pelajari itu di Al-Quran? Kita baca berulang-ulang apa kisah itu kita baca? Kan itu persoalannya, ya kan? Nah ini cuma sekalian. Buku Al-Quran, kitab Al-Quran itu sebenarnya adalah buku resep. Ya, buku resep. Resep apa? Resep kehidupan. Agar apa? Agar kita menjadi makhluk terbaik, mendapatkan ridha Allah, masuk surga insya Allah. Ya kan gitu? Ya kan? Sama dengan buku resep yang di rumah yang ibu-ibu kita punya. Ya. Kalau misalkan ada nggak di sini yang punya buku resep di rumah? Ada ya? Yang paling itu buku. Yang lain dibaca, ya, dibaca, Praktekkan. dipraktekkan, enggak dipraktekkan, dinyanyikan, isi itu, jangan dulu dinyanyikan kan, buku resep makanan itu dinyanyikan kan dulu, ya jadi kalau misalnya ngapa ini, dulu ambil buku resep masakan, pas dibuka terus nyanyi, satu sendok makan bawang merah, satu sendok makan bawang putih, garam secukupnya, ambil goreng, masukkan minyak goreng, tutup bukunya, ambil handphone, GoFood. Gitu kan Bu? Gitu kan? Buku saya digituin kan? Ya nggak? Halo? Hai. Hai. Halo. Buku saya digituin kan? Bukan dinyanyiin. Kok pada bingung? Baca. Ya baik. Baca dan praktek. Dibaca, terus dipraktekin. Itu buku resep masakan, ya kan? Lah sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan buku resep masakan bukan hanya dinyanyikan saja, tapi dipraktekkan, lalu kenapa selama ini Al-Quran yang sama-sama buku resep cuma kita nyanyikan saja, tidak kita praktekkan? Ya, cuma kita nyanyikan saja, tapi tidak dipraktekkan. Contoh dalam surat Al-Fatihah, ya ada satu ayat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dinyanyikan tuh kan, tapi tidak dipraktekin. Kenapa? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Tapi setelah selesai sholat dibaca 17 kali Al-Fatihah dalam sholat, tapi setelah selesai sholat masih bingung. Besok bayar cicilan pakai apa? Besok bayar utang pakai apa? Padahal udah minta sama Allah, ya Allah tunjukkan. Seolah-olah nggak pernah berdoa. Setelah selesai sholat masih bingung. Berarti kan kayak nggak baca, kayak tidak menyanyikan, kayak tidak berdoa sama Allah. Inilah yang dimaksud, cuma menyanyikan saja, tidak dipraktekkan. Sama seperti kisah ini. Kisah Nabi Zakaria. Ya. Ada yang tahu ya kisah Nabi Zakaria? Saat itu Nabi Zakaria dititipkan seorang gadis bernama siapa? Maryam. Siapa Maryam? Pak? Ibunya? Nabi Isa. Saat itu Nabi Zakaria bilang begini ke Maryam, ya Maryam, aku buatkan kamu sebuah kamar, atau dalam bahasa Al-Quran bahasa yang mihrab. Ya. Aku buatkan kamu sebuah mihrab, kamu duduk saja, kamu duduk diam di mihrab itu, habiskan waktu pagi sampai petang dengan berpuasa, dan habiskan waktu malam dengan beribadah kepada Allah. Kamu gak usah ke pasar, kamu gak usah masak, aku yang tugasnya ngasih makan buat kamu. Itu kisahnya begitu. Tapi ajaibnya, ketika Nabi Zakaria masuk ngasih makanan, tiba-tiba lihat, kenapa udah ada makanan di samping Maryam? Padahal Nabi Zakaria belum ngasih. Dan gak ada juga yang ngasih. Dan cuma Zakaria yang boleh masuk ke ruangan itu. Tapi kok tiba-tiba Nabi Zakaria belum ngasih?
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Kita tadi nabinya. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, selalu ditemukan makanan di sisinya. Padahal Maryam dan pasar tinggal masak, enggak pesan GoFood. Ya itu kan tambahan saya doang ya. Dalam sini ya. Kemudian Zakaria heran dan bertanya, Maryam, makanan itu dari mana? Dengan santai Maryam menjawab, ya dari Allah. Dari mana lagi? Kalau Allah mau kasih rezeki tanpa perhitungan. Wah, ya. Pertanyaannya, pernah kita praktekin kayak gini? Bisa nggak? Halo? Bisa nggak kita praktekin? Bisa ya? Bisa ya? Kalau gitu bapak-bapak nanti pulang dari sini bilang sama ibunya, Mah, aku dapat ibu bagus banget nih, namanya magnet rezeki. Kata magnet rezeki, kamu gak usah masak, kamu gak usah masak. Siap? Ibu-ibu siap bilang begitu, Bu? Tapi gak gitu juga coba sekalian. Pernah nggak misalnya begini, Anda lagi jalan nih, tiba-tiba Anda melihat di pinggir jalan ada penjual pisang goreng. Kemudian Anda pikir, oh kayaknya enak pisang goreng kalau makan. Tapi Anda nggak beli. Pas nyampe di rumah, tiba-tiba ada pisang goreng. Pernah? Itu Maryam. Sering. Itulah Maryam kan duduk di mihrab. Aduh, lapar nih, Zakaria mana? Belum datang makanan. Tiba-tiba kecil. Langsung datang di rumah anak di samping. Ya, nah begitu juga yang lain. Cuma ya, jangan pisang goreng terus Pak. Naikinlah. Jangan dijawab sekalian. Kisah keajaiban diceritakan di Al-Quran buat apa? Untuk dipraktekkan. Untuk apa? Dipraktekkan. Ya, pakai tangan semuanya supaya jadi supaya pas di rumah ditanya sama orang rumah, Pak, apa tadi kajiannya di masjid? Pas begini ingat, oh ya dipraktekkan. Ya, pakai tangan semua. Untuk apa kisah ajaib diceritakan dalam Al-Quran? Dipraktekkan. Untuk apa kisah ajaib diceritakan dalam Al-Quran? Dipraktekkan. Bukan praktekkan itu semua. Ya. Semua kisah keajaiban itu polanya sama. Pola keajaibannya sama. Mungkin kita nggak seajaib Nabi, kita nggak seajaib Maryam, tapi kita bisa ajaib dengan mengikuti pola-pola yang ada. Nah, hari ini saya akan bahas setelahnya. Ya. Maka keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Kalau kita nggak percaya itu pasti salah. Nggak ada datang itu rezeki kepada kita. Kalau kita nggak percaya, nah sekarang ada nggak persoalan kita yang nggak bisa diselesaikan dengan logika, tapi bisa diselesaikan dengan keajaiban? Ada? Ada. Jangan jadi kita gede negara, hutangnya itu udah lewat batas. Itu cuma keajaiban yang bisa melunasi. Begitu juga dengan kita, hutang 500 juta, mau pakai logika, pakai logika, penghasilan kita nggak selesai, maka butuh keajaiban. Ya, butuh keajaiban. Ya, jadi kita harus percaya. Nah, tapi sebelum saya jelaskan kepada Anda bagaimana caranya, maka saya kasih tahu dulu nih. Ya, orang fakta, orang-orang terdahulu kaya dengan ilmu Allah. Yang kita bahas kan ilmu Allah, ya kan? Nah, bagaimana datanya? Kekayaan Umar bin Khattab, bagaimana kekayaannya? Dia punya tanah, punya perkebunan total kekayaannya 11,2 triliun rupiah saat ini. Kemudian penghasilannya 233 miliar sebulan. Itu Umar. Beda tipis sama kita. 2.300.000.
Kemudian, bagaimana kekayaan Utsman bin Affan? Kekayaan Utsman bin Affan, simpanan uangnya di rumah 151.000 dinar. Ya, 1 dinar itu 4 juta. Berarti kita kalikan 4, berarti 600 miliar rupiah kalau dirupiahkan sekarang. Ada di sini rumahnya seharga 500 miliar, Pak? Ada? Ada? Dulu seharga segitu rumahnya Utsman bin Affan. Karena isinya 600 miliar. Dia tabung bukan di bank, belum ada di bank. Ya dulu belum ada bank, adanya di rumah. Dia taruh di rumah 600 miliar rupiah. Belum selesai di situ, dia mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Khaybar. Aris dan Khaybar itu panjangnya ratusan kilometer luasnya. Dan properti yang dimaksud di sini itu adalah ladang kurma, perkebunan kurma. Jadi Utsman bin Affan itu punya perkebunan berjejer dari Aris sampai Khaybar. Bayangin aja nih, ya sekaya apa sih dia? Bayangin aja, sekaya apa orang yang sekarang punya ladang kelapa sawit berjejer dari Balikpapan sampai Samarinda. Segitulah kekayaan Utsman bin Affan. Belum selesai di situ, dia punya sumur senilai 200.000 dinar, ya, atau seharga 400 miliar rupiah. Kemudian dia punya rekening tertua di dunia yang masih mengalir. Jadi Utsman bin Affan memiliki memiliki rekening di salah satu bank di Saudi Arabia atas nama Utsman bin Affan. Orangnya sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang rekeningnya masih hidup. Beda tipis sama kita. Kita masih hidup, rekeningnya wafat. Sampai sekarang dia masih ada, itu saldonya lanjut, ya, saldonya melimpah. Bahkan sekarang orangnya sudah meninggal. Sekarang ada hotel di Madinah atas nama Utsman bin Affan. Bukan hotelnya orang lain, tapi memang Utsman bin Affan, bukan. Tapi memang uangnya beliau, uangnya Utsman itu hotelnya. Masya Allah. Ya saking berkahnya Utsman. Pakai apa? Pakai umur. Kemudian sahabat yang lain, Zubair bin Awam, bagaimana kekayaannya? Punya 50.000 dinar atau 200 miliar rupiah. Kemudian dia punya 1.000 ekor kuda perang. 1 ekor kuda perang dulu sama dengan 2 ekor kuda yang sekarang. Jadi punya 2.000 ekor kuda kalau sekarang. Bayangin sekaya apa orang punya peternakan kuda 2.000 ekor. Belum selesai di situ, dia punya 1.000 orang kuda. Mau ngapain itu satu rumah punya 1.000 orang kuda? Itu satu turbin yang ngepel beda orang. Saking gampangnya mau diapain. Kemudian kekayaan orang dinas, bagaimana kekayaannya 300.000 dinar atau 1,2 triliun rupiah. Kemudian kekayaan Abdurrahman bin Auf bagaimana? Melebihi seluruh kekayaan para sahabat. Jadi yang tadi semua kalah sama Allah. Kalau tadi kita geleng-geleng, tapi geleng-geleng baru kita. Bagaimana? Dia lagi jalan di padang tandus Arab, ada batu diangkat. Batu itu diangkat, tiba-tiba ada emas muncul di bawah. Ya, datang lagi ada batu, diangkat lagi emas muncul di bawah. Jadi emas itu selalu ngikut kemanapun yang emas di dalam bumi, itu ngikut kemanapun Abdurrahman bin Auf pergi. Beda tipis sama gitu. Ambil nih batu, ya coba. Itu kekayaan para sahabat, dan semua dulu hampir semua kekayaan sahabat itu, para sahabat itu kaya jelas sekalian. Lalu kenapa sekarang kita begitu banyak orang-orang yang tidak kaya? Ya, itu kalau misalkan kekayaan individu. Lalu bagaimana kekayaan ketika ilmu Allah masuk ke dalam pemerintahan? Ya, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 10 tahun bertugas, petugas zakat Mu'adh bin Jabal menuturkan di Yaman sampai kesulitan menemukan seorang miskin pun yang layak dikasih zakat. Kemudian mampu menggaji guru di Madinah masing-masing 15 dinar atau 30 juta per bulan. Guru 30 juta per bulan. Beda tipis sama kita. 300 ribu. Ya kan? Itu kalau misalnya Umar bin Khattab. Kemudian dilanjutkan, ya kan, Umar dilanjutkan Utsman dilanjutkan sama Ali, dilanjutkan lagi terulang Umar bin Abdul Aziz. 3 tahun bertugas. Yang bin Sa'id bertugas zakat berkata, ketika hendak membagikan zakat, saya tidak menjumpai seorang miskin. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan setiap individu rakyat pada waktu itu berkecubung. Coba bayangkan aja mas, kalau satu kotak angkat tidak ada satupun yang layak dikasih zakat. Sekaya apa ini kotak?
Kemudian ini kan sekelas presiden, ya kan, gubernurnya, bawahannya ngasih kirim surat kepada presiden. Semua rakyat hidup sejahtera, sampai saya sendiri khawatir mereka akan menjadi takabur dan sombong. Semua. Lalu kenapa sekarang kita ilmunya sama, ilmu dulu dengan ilmu sekarang, kitabnya tidak berubah, tapi kenapa sekarang kita tidak bisa seperti ini? Karena kita selama ini hanya menyanyikan Al-Quran, tidak mempraktekkan. Termasuk salah satunya adalah ayat tadi, atau ayat 2-3 untuk mendapatkan rezeki. Caranya bagaimana? Bertakwa. Tapi ketika kita mau mendapatkan rezeki, kita sibuk cari rezeki di luar sana, cari kerjaan, cari peluang, nggak boleh berkah atau halal, sibuk aja, ya kan? Nggak peduli halal atau haram, berkah atau tidak berkah, yang penting kerja. Akhirnya apa? Ada kezaliman di sana, bikin dosa, bikin maksiat, tidak membawa nilai tambah dalam kerjaan. Itulah dinyanyikan saja, tapi tidak dilakukan. Maka jemaah sekalian, kalau kita paham betul tentang ini, ya konsep ini, ya, dan kemudian mempraktekannya, keajaiban akan datang. Apa yang terbukti di sini akan diwujudkan saat dimanja semua orang. Ya. Sebelum saya jelaskan bagaimana caranya, mungkin ada pertanyaan gitu ya. Terus Ustaz Mas Fikri gitu ya, saya gitu ya. Terus dapat kenapa nih dengan ilmu ini? Ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian ya. Saya juga hati banget. Ya. Saya bukan mau gimana-gimana, tapi saya mau ngasih tunjuk kepada Anda bagaimana keadaan saya setelah menjalankan ilmu ini. Alhamdulillah. Ya. Saat itu suatu ketika saya antar istri saya naik motor. Naik motor sebenarnya enak, ya bukannya saya tak bersyukur. Enak naik motor. Hujan nggak ada panasan, panas nggak hujan, enak. Tapi saya pengen sebaliknya, hujan dan hujan saya kepanasan. Setiap melihat mobil di sini pikirannya enak kalau punya mobil. Kalau enak kalau punya mobil. Jadi di sini pikirannya mobil, alhamdulillah. Beberapa waktu kemudian ada yang datang kepada saya, Fikri, ini saya punya mobil 2. Satu saya pakai, satu tidak saya pakai. Terserah kapan mau dikembalikan. Langsung saya bawa pulang itu mobil tanpa uang 1 sen. Alhamdulillah. Begitu juga dengan rumah. Dulu saya ngontrak, tapi saat itu ngontrak rumah, mungkin 2 tahun, 8 bulan, 9 bulan, ya. Sampai dikatakan rumah orang miskin sama anak-anak. Rumah orang miskin. Dan akhirnya istri saya masuk ke kamar, bilang sama saya, Kak, masa rumah kita dibilang rumah orang miskin? Dan saya bilang, sabar, Allah mau kasih rezeki, Allah mau kasih rumah yang lebih bagus. Dari sini pikiran saya, rumah dapat. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saya ngontrak itu 12 bulan, udah saya bayar. Baru 10 bulan saya tempatin, tiba-tiba ada yang datang kepada saya, Fikri, saya punya rumah ini udah direnovasi, tidak saya tempatin, saya tinggalnya di luar negeri, daripada tidak dipakai, silakan tempatin, terserah kapan mau dikembalikan. Dan orangnya tidak meminta sama sekali. Allah, langsung saya tempatin itu rumah tanpa uang 1 sen, gak bayar. Begitu juga dengan umroh. Saya pengen banget umroh, tapi nggak punya uang, Tiba-tiba ada yang datang kepada saya, Mas Fikri, terima kasih banyak atas ilmu makan rezeki. Saya praktekin jurusnya, alhamdulillah. Pulang dari kajian, 3 hari setelah pulang dari kajian, saya dapatkan umroh gratis. Ini oleh-oleh buat Mas Fikri. Mas saya terima umroh, datanglah. Alhamdulillah saya bisa umroh tanpa uang 1 sen. Februari 2020. Begitu juga dengan perusahaan. Saya dulu bisnis pakai produknya orang, tapi dalam kepala saya pengen juga punya bisnis yang itu saya punya sendiri. Di sini kepala saya bisnis, datanglah. Alhamdulillah sekarang saya dipercaya untuk urus salah satu proyek, ya, proyek perumahan muslim di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Tanahnya 4 hektar, udah 2,5 hektar terbangun. Total udah ada 100 unit rumah, dan itu tanpa uang sama sekali. Masya Allah. Dan begitu banyak yang lainnya, ya. Maka coba sekali keajaiban ini juga bisa datang kepada kita semua, kepada Anda semua, asal tahu rahasianya. Kalau tahu rahasianya, maka insya Allah kita bisa mendapatkan itu semua. Nah, jadi apa rahasianya?
Nah sekarang sebelum saya masuk ke rahasianya, ya sebelum saya masuk ke rahasianya, saya mau membahas dulu tentang definisi dunia. Ya, karena jangan sampai kemudian nanti mengatakan Muhammad Rasul ngomongnya dunia banget, ngomongnya tentang dunia bukan akhirat, ngomongin utang, ngomongin uang, ngomongin rezeki. Nah, jangan sampai. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih, ya. Kan biasanya kan di masjid Ustaz bilang tinggalkan dunia, betul ya? Betul? Benar nih? Benar? Tinggalkan dunia, kejar akhirat, betul? Betul? Oke. Pas di pekerjaan, atasan kita bilang kejar konsep, kejar target, betul? Betul nggak itu? Nah, kejar konsep, kejar target, betul nggak? Di masjid betul nggak? Ustaz bilang tinggalkan dunia. Ustaz bilang tinggalkan dunia, kejar akhirat. Kita bilang betul. Pernyataan itu betul. Tapi pas atasan kita di pekerjaan, ayo kita kejar target kita. Betul nggak bos kita? Betul. Nah terus sekarang yang mana yang betul? Dua-duanya bertolak belakang. Yang satu dibilang di masjid tinggalkan dunia, di tempat pekerjaan kejar dunia. Yang mana yang betul? Dua-duanya. Gak mungkin dua hal betul, padahal dua-duanya bertolak belakang. Kecuali definisi kita itu tidak tepat. Contoh sederhana gini aja. Misalkan Anda punya anak di zaman sekarang, ya, Anda punya anak, Anda pengen bawa anak Anda ke kebun binatang. Di kalangan ada nggak kebun binatang? Belum ada. Ada ya? Yang katanya itu adalah kebun binatang. Terus anak Anda masih usia 2 tahun, 3 tahun, bilang begini, Anda bilang begini sama anak Anda, nah, nanti kalau misalkan ada macan, kamu jangan deket-deket ke kandang macannya, nanti kamu bisa diterkam. Oh iya mah. Nah, tapi kalau misalkan ada kandang kelinci, nggak apa-apa kamu deketin ke kelinci. Anak Anda nanya, emang ciri-cirinya kelinci apa Pak? Terus Anda jelasin, oh ciri-cirinya kelinci ada telinganya 2, matanya 2, hidung 1, ada mulut 1, kemudian kakinya 4, ada ekornya. Oke Pak, nyampe di kebun binatang, lihat macan, anak Anda langsung lihat, oh itu macan telinganya 2, matanya 2, hidung 1, mulut 1, ada kaki 4, oh ada ekor di belakang, oh ini kelinci nih. Ya kan, akhirnya dideketin, diterkamlah anak Anda. Kenapa begitu? Definisinya nggak jelas, yang mana kelinci, yang mana macan. Sehingga nggak tahu yang mana yang mesti dijauhi, yang mana mesti didekatkan. Nah sekarang saya tanya pada Anda, ketika Ustaz bilang kejar dunia, tinggalkan dunia, kejar akhirat, pertanyaannya yang mana dunia? Apa itu dunia? Kan kita mesti tahu dulu nih, sama seperti anak kita mesti tahu dulu yang mana macan, yang mana kelinci. Sama dengan kita, ketika dibilang yang mana dunia, yang mana yang di akhirat, maka kita jadi tahu yang mana mesti dikejar, yang mana mesti ditinggalkan. Nah sekarang saya tanya kepada Anda, silakan jawab, apa itu dunia? Halo? Apa itu dunia? Dunia itu adalah yang apa? Yang kita jalani saat ini. Dunia adalah yang kita jalani saat ini. Oke. Sepakat? Dunia adalah yang kita jalani saat ini. Sepakat? Sepakat gak nih? Oke. Ustaz kan bilang tinggalkan dunia. Sedangkan dunia adalah yang kita jalani saat ini. Oke, kalau gitu kita tinggal sekarang. Kan disuruh ditinggalkan. Atau gini, gampangnya pernikahan kan sekarang kita jalani nih. Itu dunia tinggalkan. Sepakat gak nih? Halo? Sepakat gak nih? Gak sepakat, oh berarti bukan itu, bukan dunia, bukan begitu berarti. Dunia bukan apa yang kita jalani. Terus apa dunia? Apa? 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 Dunia akhirat. Dunia? Apa? Dunia itu tempat bertanah, nanti memetiknya nanti di akhirat. Ya, jadi tempat bercocok tanam. Ini maksudnya lebih jelas lagi lah. Dunia Dunia itu ya singgah dagang harga sama. Tinggalkan dunia. Berarti tinggalkan dunia.
pilihan. Berarti yang mana ditinggalkan kalau gitu? Tapi kenapa kalau di sini tidak ada meninggalkan dunia? Meninggal dunia enggak? Ya, di masjid ini nggak ada. Tapi di masjid lain ada. Ada yang bilang begini, dunia adalah yang nampak. Dunia adalah yang terlihat. Oke, baju terlihat, oke, tinggal. Rumah terlihat, tinggal. Istri terlihat, terlihat, Bawa. Bilang Ahmad Albar itu dunia panggung sandiwara. Panggung sandiwara, ya. Tapi disuruh tinggal kan nah kan bingung kan ya, ibu-ibu ya, bingung kita jadinya mana sebenarnya dunia, ya. Dan memang benar dunia itu hina. Dalam suatu hadis diriwayatkan Rasulullah ketika menemukan sebuah bangkai yang keledai, ditanya sama sahabat, sahabat, ada nggak yang mau bayar? Ada yang mau beli ini bangkai keledai? Terus sahabatnya bilang, ya Rasul, jangankan beli, dikasih gratis juga saya nggak mau, ya kan? Terus kemudian Nabi bilang, dan inilah dunia, tapi kalian mau beli. Jadi dunia itu bangkai keledai, bangkai dunia itu. Ada lagi bilang begini hadis yang mengatakan, dunia sijil mukminin wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin, tapi surga bagi orang kafir. Ya kan? Jadi sebetulnya dunia itu pokoknya hina lah. Jadi wajar kalau di sana ada ustaz yang mengatakan tinggalkan dunia. Cuma kita mesti tahu dulu dunia yang mana. Ya. Nah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ya. Hadis riwayat Tirmizi dikatakan begini, ad-dunya mal'unah. Ad-dunya mal'unah, mal'unah ma fiha. Dunia itu terkutuk dan terkutuklah semua yang ada di dalamnya. Betul. Tapi jangan di titik. Masih ada lanjutannya, koma. Jangan di titik. Oh, dunia itu terkutuk semua yang ada di dunia, yang ada di dalamnya. Itu masih koma, belum titik. Ada lanjutannya. Illa maka nabillahi, kecuali apa yang ditujukan untuk Allah, itulah akhirat. Contoh cuma sebagai misalkan ya, ini saya punya air, ya, dunia bukan? Ya. Dunia Ya. tergantung. Kalau saya minumnya pakai tangan kiri, tidak pakai bismillah sambil berdiri, maka jadinya dunia, karena tidak ditujukan untuk Allah. Tapi kalau saya minumnya dulu, kemudian pakai tangan kanan, baca bismillah, Bilang Allah. Alhamdulillah. alhamdulillah, dunia bukan? Dunia bukan? Ya. Kenapa? Karena saya tujukan air minum ini untuk Allah dengan tata cara Allah. Begitu juga dengan mobil kita, dunia bukan? Tergantung kita pakai apa itu mobil. Kalau kita pakai buat pamer, lihat nih mobil Alfa. Kamu pakai apa? Saya ini mobil kaleng. Jadinya pamer, merendahkan orang lain, tidak ditujukan untuk Allah tapi untuk merendahkan manusia. Maka itulah mobil dunia. Lalu bagaimana caranya bikin mobil kita jadi mobil akhirat? Kita tujukan untuk Allah. Mobil kita pakai masjid, mobil kita untuk mencari nafkah, untuk memuliakan kebahagiaan orang lain, untuk kebaikan. Kemudian kita berangkat pakai bismillah, pulang dengan alhamdulillah. Maka jadinya mobil apa? Begitu juga semua, ya. Rumah begitu juga, rumah tergantung. Kalau misalkan dipakainya untuk prostitusi, bawa perempuan yang bukan mahram, yang bukan mahramnya, kemudian dipakai buat berjudi di dalamnya, maka tinggalkan karena itu rumah dunia. Lalu bagaimana caranya menjadikan rumah itu akhirat? Jadikan tempat ngaji, bikin pengajian di dalam situ, atau minimal kita pakai buat sholat. Jadikan rumah baik di jannah, jadinya rumah akhirat, jangan ditinggalkan. Sampai sini paham ya Bu ya? Paham ya? Jadi boleh nggak punya uang banyak? Boleh. Tergantung
dipakai buat bangun masjid, bangun pesantren, musola, rumah tafis. Jadinya uang apa? Haji. Masjid dunia bukan? Oh, Ustaz, kok masjid tergantung bukannya pasti akhirat? Oh, belum. Rasulullah pernah menyuruh untuk membakar satu masjid. Kapan? Saat itu terjadi dibangun satu masjid, tapi bukan oleh orang Muslim, tapi oleh orang kafir, orang kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk mengadu domba masjid itu antara Muslim dengan Muslim yang lain. Maka masjid itu tujuannya bukan ditujukan untuk Allah, tapi ditujukan untuk selain Allah. Namanya Masjid Bilal, disuruh bakar selesai. Karena bukan masjid untuk diperuntukkan untuk Allah. Jadi sekarang kita jadi tahu nih cuma sekalian, yang mana yang dunia itu. Ya, dengan definisi yang seperti ini, kita jadi tahu bahwa semua yang kita miliki yang ditujukan untuk Allah itu bukanlah dunia, tapi itu adalah akhirat. Sebaliknya, yang tidak ditujukan untuk Allah maka itulah dunia. Jadi ketika kita datang ke masjid, ada ustaz selama tinggalkan dunia, dalam hati kita siap sekali. Saya tahu yang mana yang harus saya tinggalkan. Datang ke tempat pekerjaan, kejar omset, kejar target, dalam hati bilang siap bos. Saya tahu yang mana yang mesti saya kejar. Jadi paham sampai di sini. Oh, itu yang namanya dunia. Jadi kita sepakat nih, kita hari ini bukan ngomongin dunia, betul? Betul nggak nih? Tergantung nanti rezeki kita dipakai buat apa. Makanya perbaiki niat kita, hanya ditujukan untuk Allah. Oke, jelas sekali. Sekarang kita akan masuk. Terus bagaimana caranya untuk mendapatkan rezeki berlimpah? Jurus yang pertama, tadi saya katakan namanya rezeki ada 101 jurus. Ya. Nah, jurus yang pertama, perisai rezeki. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita masuk materi, tadi cuma pendahuluan. Panjang banget pendahuluan ya. Tapi dari pendahuluan tadi, kita jadi paham bahwa Allah mentakdirkan kita untuk menjadi kaya. Allah sudah mentakdirkan kita jadi kaya. Tapi kenapa kita tidak kaya? Karena ada sekat tipis antara kita dengan rezeki. Ya, kan takaran rezeki kita berapa lagi? Yang saya katakan. Takaran rezeki kita berapa? Halo? 233 miliar. Ya walaupun sebetulnya tidak terbatas, lain daripada itu, ya, lain di atas itu. Tapi ya kita bisa berbangga lah ya dengan 233 miliar. Ya. Dan target kita di situ aja dulu ya. 233 miliar. Tapi kalau misalkan takaran rezeki kita berlimpah begitu, terus kenapa kita sekarang tidak mendapatkan itu? Karena antara kita dengan rezeki ini, di sini rezeki, saya di sini ada sekat tipis yang menghalangi itu. Maka kalau mau mendapatkan rezeki berlimpah itu bukan kerja, tapi ngapain? Lepas ini perisai, lepas sekat tipis, lepas perisai. Maka jurus ini namanya perisai rezeki. Kita punya perisai yang menutupi diri kita dari rezeki berlimpahnya. Nah, sekarang kita bahas kenapa kita sekarang punya persoalan yang banyak. Contoh, kenapa hutang nggak lunas-lunas? Kenapa mau piutang nggak dibayar orang? Kenapa mau keluarga nggak harmonis? Kenapa penyakit nggak sembuh-sembuh? Kenapa udah kerja di mana-mana tapi tidak bertemu? Kan ini persoalan kita. Padahal tadi saya jelaskan bahwa dalam Al-Quran kita sudah ditakdirkan untuk mendapatkan kekayaan. Ya, tapi kenapa sekarang kita tidak mendapatkan itu? Padahal konsep dalam Islam kita semua mendapatkan rezeki berlimpah ruah. Kapan? Sekarang. Bukan besok, bukan nanti, sekarang. Contoh, nafas kita. Ya, nafas rezeki bukan? Rezeki ya. Nah, sekarang coba kita games sedikit ya. Kita games tahan nafas sekuat-kuatnya. Ya, tahan nafas sekuat-kuatnya. Saya hitung sampai 20 hitungan. Ya, tugas Anda nafas, tahan nafas sampai hitungan saya berakhir. Tapi kalau nggak kuat, lepasin aja. Ya, pokoknya Anda tahan. Di hitungan 15 Anda nggak kuat, ya udah nafas. Di hitungan 10 Anda nggak kuat, nafas. Oke ya, lakukan semua supaya paham ilmunya. Ya, oke. Tarik nafas yang dalam.
keluarkan secara pelan. Tarik nafas lagi, keluarkan secara pelan. Siap-siap, tarik nafas lebih dalam, tahan, tahan sekuatnya. Saya hitung 1 sampai 20. Kalau kuat terusin, kalau enggak lepasin aja. 1, 2, 3, 4, 5, tahan. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Keluarkan. Oke ya. Ada nggak yang nggak kuat sampai hitung 20? Nah, Ada ya? Ada ya? Oke. Nah, sekarang ini kalau misalnya nafas itu kan rezeki, ya kan? Nafas itu adalah rezeki. Tapi sadar nggak kita ketika selama 20 detik tadi atau sepanjang Anda menahan nafas, Anda sedang tahan rezeki masuk dalam tubuh kita. Sadar nggak? Kan rezeki itu, nafas itu rezeki, dan perhatikan cara masuknya nafas itu dipaksa sama Allah. Dipaksa, bukan kita yang nggak gitu kan? Tapi kita mengkamera itu langsung nafas itu masuk dalam tubuh kita. Bahkan kita merem sekalipun, tidur sekalipun, nafas itu masuk, dipaksa sama Allah untuk masuk dalam paru-paru kita. Jadi cara masuknya rezeki dipaksa sama Allah. Tapi selama 20 detik tadi, ya, seolah-olah di depan hidung Anda ada perisai. Di depan hidung Anda ada perisai. Nafas masuk, nggak masuk. Kenapa? Karena kita tahan. Ya. Nah, selama kita tahan itulah kita tidak mendapatkan rezekinya Allah. Berupa apa? Berupa nafas. Jadi jangan sekalian, kalau tadi saya katakan kita sudah ditakdirkan kaya. Kita sudah ditakdirkan kaya. Tapi kenapa kita tidak mendapatkan itu? Karena kita yang sekian puluh tahun. Kenapa? Karena nggak paham ilmunya. Nggak paham ilmunya, makanya kita tahan. Selama ini tahan nafas. Nah, kita cermat kisahnya Nabi Adam. Nabi Adam tinggal di surga. Allah katakan, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Allah bilang kepada Nabi Adam, duduklah kamu di dalam surga bersama Allah dan nikmati semua yang ada di dalam surga. Oh, yang kamu itu kalau di surga mau ngapain? Tinggal minta. Ya Allah, lapar, makanan, cerit langsung datang. Ya Allah, pangsit, cerit langsung datang. Ya Allah, soto banjar, cerit langsung datang. Itu di surga. Tiba-tiba ada kalimat terakhir, jangan deketin tuh pohon, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketin tuh pohon. Akhirnya apa? Dibisikin sama iblis. Akhirnya dideketin tuh pohon, langsung aja. Pas jatuh ke bumi, ya kan, pingsan sekian tahun, kemudian pas bangun kan terpisah, yang satu di barat si Nabi ada gitu ya, yang satu di barat, yang satu di timur. Pas Nabi Adam bangun, ya Allah, mana nih Hawa, lapar banget lagi pada yang masakin. Ya Allah, pangsit ya Allah, pangsit ya Allah. Itu bumi, bukan di surga. Kalau sudah di bumi mau makan, itu ada pohon panjang seperti itu. Pas makan makin susah hidupnya, makin susah hidupnya, makin susah. Karena apa? Karena satu dosa manusia. Itulah dosa pertama manusia. Dan memang itu dosa manusia. Dan Nabi Adam mengakui. Makanya ketika turun, Nabi Adam doanya apa? Rabbana zolamna anfusana wa liman taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, telah menzalimi diri sendiri. Itu adalah dosa pertama manusia. Karena dosa manusia hidupnya jadi sulit. Awalnya di surga rezekinya tak terbatas. Ketika satu dosa rezekinya jadi terbatas. Maka bisa tahu kita sekarang, oh, apa penyebab kita? Kenapa rezeki kita terbatas? Karena apa? Nabi Adam saja satu dosa, ya, satu dosa diturunkan dari surga. Surga penuh dengan kenikmatan, cuma karena satu dosa dikeluarkan
Kita di bumi banyak dosa, mau naik surga mimpi. Nabi Adam satu jadi turun dari surga. Maka kalau mau naik surga, hilangin dulu semua dosa. Ya, maka itulah yang dinamakan dengan perisai rezeki. Jadi gini ya mas sekalian, konsep rezeki datang dari atas turun ke bawah, seperti hujan yang lebat dari atas turun ke bawah. Kalau misalkan ada hujan lebat dari atas turun ke bawah, yang di bawah pasti kena nggak? Yang di bawah pasti kena hujan, pasti, ya pasti kena hujan, ya kelelep kena hujan. Tapi ternyata ada segolongan orang yang tidak mendapatkan rezeki, tidak mendapatkan hujannya. Siapa dia? Orang yang pasang perisai. Dia berlindung di balik perisai, di balik kayu, di balik atap. Dia tidak mendapatkan rezeki hujan lebatnya. Yang dia dapatkan apa? Tetesannya saja. Begitu pula dengan rezeki. Rezeki datang dari atas turun ke bawah seperti hujan yang lebat. Kalau ada rezeki lebat dari atas turun ke bawah, kita yang di bawah pasti kena rezeki nggak? Mestinya kena nggak? Mestinya kena. Tapi kenapa sekarang tidak dapat itu? Karena kita pasang perisai. Nah sekarang pertanyaannya, perisai kita apa? Ada yang tahu? Perisai rezeki kita apa? Ada yang tahu? Merujuk kisah Nabi Adam, perisai kita adalah dosa. Itu. Selama ini ya banyak yang mengatakan, oh manusiawi punya dosa. Ya kita kan namanya manusia itu tempatnya dosa ya. Ya tapi kalau misalkan tahu itu dosa ya jangan dilakukan dong. Ya enggak? Kalau udah tahu melakukan dosa ya tobat dong. Jangan ditunda-tunda tobatnya. Karena justru itulah yang menyebabkan rezeki tidak datang sama kita. Ayatnya mana? Oke. Dalam surat Nuh ayat 10. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Mohon ampun kepada Allah, kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun. Pengampun apa? Mengampuni semua dosa-dosa kita. Artinya ketika mengampuni dosa kita, perisai kita hilang. Rezeki dari atas ini datang ke kita. Tiba-tiba di atas kita ada perisai yang gak turun ke kita. Maka caranya untuk mendapatkan rezeki bukan kerja, tapi ngapain? Buka perisai. Ketika dibuka perisai, rezeki turun. Ya, rezeki turun. Ya, dalam itu ayat 10, ayat 11. Yursilis alaikum midrara, dan Dia akan mengirimkan hujan yang lebat. Hujan yang lebat setelah dibuka perisainya datang turun. Hujan lebat, hujan kan rezeki. Tapi banyak yang tidak percaya. Lihat tuh salah satu di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, sekarang lagi banjir di Banten. Ya. Tuh, gara-gara hujan kan musibah, berarti hujan kan musibah, bukan berkah. Ya kan? Tapi oleh orang itu, oke. Kalau misalkan nggak percaya bahwa hujan adalah rezeki, Allah lanjutkan di ayat selanjutnya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan membanyakkan harta demi harta. Hartanya banyak, bukan satu, banyak. Ya, setelah turun hujan ada harta di dalam hujan itu. Kemudian wabani dan anak-anak yang dimaksud di sini bukan hanya anak-anak biologis saja, tapi anak-anak cabang, anak-anak perusahaan, agen-agen, reseller yang semuanya produktif. Wa ij'alna jannah, dan aku kasih kamu kebun-kebun. Enggak usah kamu yang siramin kebun itu, aku yang siramin kebun itu. Dengan apa? Dengan ada sungai mengalir di bawah kebun itu. Wa ij'alna anhar. Maksudnya kebun-kebun yang ada sungainya itu gimana? Ya, kan kalau misalkan ada kebun, ada sungai, kita nggak bisa siramin, tinggal petik dan panen. Itu ibaratnya gini, Anda punya bisnis gini, Anda bangun, uang masuk ke rekening, Anda tidur, uang masuk ke rekening, Anda ditawarkan, uang masuk ke rekening, Anda lagi pergi jalan-jalan ke Jakarta, uang tetap masuk ke rekening. Itulah kebun-kebun yang ada sungai-sungai. Ya, enak nggak? Nah sekarang saya tanya, yang pertama mendapatkan harta, kedua anak-anak, ketiga kebun-kebun, keempat sungai-sungai mengalir di bawah. Ada
ada 4 kenikmatan yang Allah mau kasih kepada kita. Setelah ngapain? Di ayat 10. Halo? Setelah ngapain di ayat 10? Mohon ampun. Lepas selesai dapat rezeki berlimpah. Di ayat 10 disuruh lepas selesai. Konsekuensinya apa? Di ayat 12 mendapatkan harta berlimpah. Makanya tadi saya katakan, kalau mau mendapatkan harta berlimpah, caranya bukan kerja. Makanya caranya bukan kerja, tapi ngapain? Mohon ampun. Nah sekarang sudah seberapa banyak hari ini kita mohon ampun, atau justru sebaliknya malah nimbun dosa. Bilangnya pengen nyari rezeki, pas pergi ke kantor dosi, pas masuk ke kantor nyakitin hati orang lain. Apakah itu yang namanya nyari rezeki? Enggak, nyari mati. Mati rezeki kita karena diri kita sendiri. Maka percaya dari lain untuk dapat rezeki nggak perlu kerja, percaya? Kayaknya dia nggak percaya. Percaya kan untuk dapatkan rezeki? Ini masih ada yang percaya di pikirannya. Percaya untuk mendapatkan rezeki berlimpah bukan kerja, tapi minta ampun sama Allah. Percaya? Kalau ada yang masih belum percaya, dilanjutkan di ayat 13. Kenapa belum percaya? Kenapa kamu tidak percaya malah mendapat dari Allah? Maka udah gak ada alasan, udah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya. Oh gitu ya caranya mendapatkan rezeki, pakai caranya Allah ya? Iya. Bukan pakai cara manusia. Kalau pakai cara manusia, Abdurrahman bin Auf setelah sedekah 100%, suatu ketika Abdurrahman bin Auf sedekah 100% hartanya. Ya, 100% hartanya. Dalam suatu peperangan, dia ditanyakan sahabat, Abdurrahman bin Auf, kenapa kamu sedekahkan 100% hartamu? Apa yang kamu tinggalkan untuk orang di rumahmu, istri dan anakmu? Kemudian Abdurrahman bin Auf bilang, aku tinggalkan Allah dan Nabi pada mereka sendiri. Besok belum kerja, tiba-tiba semuanya kembali. Masya Allah. Bukan kerja. Saya tidak kerja. Siap nggak kerja? Siap nggak kerja? Siap. Kalau belum bilang siap, berarti belum percaya. Percaya kan? Percaya. Ini nggak percaya harusnya sama. Ini jelas sekali. Jadi dua janji Allah di ayat tulis. Ya, janji Allah yang pertama, jika kamu dapatkan rezeki berlimpah, caranya bukan kerja, tapi apa? Lepas perisai, lepas dosa-dosa kita. Kemudian pasif income. Ya, kita nggak pernah rezeki datang, tidak pernah rezeki datang. Yang mana kita yang ada semua yang di bawahnya. Itulah pasif income. Nah, maka perisai rezeki kita adalah dosa. Dan ternyata semua dosa itu menghambat kekayaan. Jadi jangan ada salah sangka ya. Dosa itu ganjarannya adalah bentuk ganjarannya cuma di akhirat saja. Enggak. Di bumi berupa apa? Berupa kita tidak bertahan rezeki kita di Allah. Akhirnya semua rezeki lari dari kehidupan kita. Bukan cuma lari, ada yang hilang dalam kehidupan kita. Musibah datang berkali-kali dan segala macam. Kalau misalkan sekarang kita mendapatkan musibah berkali-kali, kayak nggak ada habisnya musibah itu datang kepada kita, maka hati-hati bisa saja ada begitu banyak riset rezeki yang belum kita lepas. Terus dosanya apa? Ya banyak sih. Pokoknya semua dosa kecil sampai dosa besar sekalipun, itulah semua perisai rezeki kita. Bahkan dosa kecil saja, bohong, itu bisa menghambat rezeki kita datang kepada kita. Jadi semua, gimana dong manusia? Manusia kan manusiawi bikin dosa. Masa nggak boleh bikin dosa? Gini, sebenarnya semua dosa, ya, semua dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar sekalipun, cuma 3 penyebabnya. Cuma 3 penyebabnya, cuma 3. Ya, kalau kita paham 3 hal ini apa, maka kita bisa hidup menjauhi dosa. Saya nggak bilang hidup tanpa dosa ya. Yang hidup tanpa dosa itu nanti kita manusia. Minimal kita hidup menjauhi dosa.
dosa. Ya. Cuma tiga galanya. Kalau kita tahu tiga hal ini apa, kita bisa hidup menjauhi dosa. Dan hidupnya harus selalu dimanja sama Allah. Ya. Apa yang terbetik di benak langsung diwujudkan saat dimanja. Mau bu? Mau pak? Mau nggak saat dimanja sama Allah? Maka hati-hati ada perisai. Nah cuma kondisi kalau itu tiga hal penyebab dosa tadi saya nggak bisa bahas di sini. Soalnya panjang. Saya butuh minimal 7 jam untuk menjelaskan tiga hal itu. Lanjut. Tapi kondisi bagaimanapun kita punya keterbatasan mata, ya. Sampai ngantuk. Jadi saya baru bahas tiga hal itu di kelas rancuhan biasanya. Jadi ini cuma kelas awalan aja, yang penting kita tahu gitu ya terkait dengan ilmu makna rezeki. Nah di kelas lanjutan sebenarnya saya datang ke sini untuk kelas lanjutan itu yaitu kelas training. Jadi ada training hari Ahad nanti di Hotel Royal itu dari pagi dan jam 8 sampai maghrib. Itu saya bahas tuntas bagaimana caranya kita menjadi magnet bagi rezeki termasuk tiga hal tadi. Dan saya jelasin tiga hal itu bagaimana caranya betul-betul kita tuh hidupnya lebih manja sama Allah. Bagaimana caranya? Makanya karena panjang saya nggak jelasin di sini, mohon izin. Tapi minimal kita tahu bahwa rezeki kita tertahan oleh dosa. Ya. Maka pulang dari sini, ciri orang tidak percaya ilmu ini pulang dari sini bikin dosa. Pulang dari sini dosa. Ibu, ada yang suka gosip di sini? Ada yang suka gosip di sini? Kalau bahasa itu kisah kadang-kadang dalam tempat ibadah. Ada yang tahu? Nah, kayaknya orang Bugis bukannya banyak di sini. ya, banyak pak. Kadang-kadang dalam kasih ustaz. Maka cuma sekalian, sehingga setelah kita paham tentang konsep perisai rezeki, sekarang kita punya fokus kita apa sekarang? Duduk diam lepas perisai. Di mana? Di atas sejadah. Jadi sebenarnya cuma sekalian, kalau di atas sejadah kita benar, di atas sejadah kita benar, urusan rezeki selesai. Kalau di atas sejadah kita benar, ya dengan cara apa? Tobat sama Allah, tingkatkan ketakwaan, zikir banyak-banyak, khusyuk dalam sholat. Kalau selesai di atas sejadah, maka selesai rezeki. Kenapa? Allah buka perisainya. Ya, Allah buka perisainya setelah kita takut astagfirullah untuk mohon ampun sama Allah. Jadi kerja keras kita bukan di kerjaan, bukan di dalam bisnis, bukan di warung, tapi di mana? Di atas sejadah. Itu kerja keras kita. Dan terus di kerjaan bagaimana caranya? Di kerjaan bekerja dan berbisnis adalah upaya untuk menyempurnakan amal. Jadi sempurnakan amal bukan untuk nyari duit. Boleh kerja. Makanya tadi saya bilang santai dulu, belum selesai ilmunya. Anda sudah disuruh resign, ya. Tapi dalam pekerjaan kita mikirnya bukan duit lagi, bukan mikirin gaji, bukan. Selesai persoalannya di atas sejadah. Kalau rezeki mah, ya. Nah, saya sebutkan di sini kalau terumbu karang itu nanti di jurus kedua. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai di jurus pertama. Jadi intinya kita kaya, kita ditakdirkan kaya. Berapa karang rezeki kita? Yang kita sepakati malam ini 233 miliar per bulan. Tapi kenapa kita tidak mendapatkan kekayaan itu? Karena ada maka cara yang paling pintar untuk mendapatkan rezeki apa ini? Bukan rezeki. Pakai tangan semua supaya ini. Tadi kan ada satu gerakan. Apa ini? Perisai. Ini. Buka perisai. Ya, bagaimana caranya mendapatkan rezeki berlimpah? Buka. Semuanya saya nggak lagi kalau semuanya nggak buka. Ya. Untuk apa aja? Bagaimana caranya kita mendapatkan rezeki berlimpah? Buka perisai. Ya, buka perisai. Bukan kerja. Ngapain kerja untuk dapat rezeki? Selesai harta kita, selesai rezeki kita di atas sejadah. Nah sekarang kita lanjut. Ketika sudah buka perisai, ketika sudah dibuka perisai, rezeki kan turun. Ya tapi nggak juga ketika istighfar, stop, pas buka mata tiba-tiba 5 juta.
nggak mungkin. Pas turun ya dititip, pas turun dititip. Nah sekarang kita bahas ya jurus kedua ya. Ini masih sebulan ya. Nah sekarang kita masuk ke jurus ya. Jadi dititip kita mesti tahu dititipnya di mana. Contoh nih ya Pak, contoh nih ya Pak, saya titipkan Bapak sebuah handphone di sono. Aku mau nanya Pak, ada yang mau pertanyaan nggak di sana? Ya di sana. Ya di sana. Apa lagi? Caranya kan di sana. Apa lagi? Merek apa? Apa lagi? Antarkan saja ke sana. Antarkan pokoknya di sana. Dapatnya handphone. Kenapa? Nggak tahu titiknya di mana. Maka rezeki kita bisa memahami bukan baik saya. Tapi kita nggak tahu titiknya di mana. Ya nggak ada juga. Maka kita mesti tahu rezeki kita titiknya di mana. Ya. Karena gini jemaah sekalian. Makhluk hidup itu harus tahu di mana Allah memberikan rezekinya, karena semua rezeki makhluk pasti di titik. Dan kita mesti tahu di mana. Jangan ke manusia dulu deh. Jerapah dulu. Ya. Kayaknya langsung sepakat. Di mana rezekinya jerapah kalau titik? Atas pohon. Pohon yang mana? Pohon yang mana? Yang tinggi, pucuk pohon ya kan? Dan langsung tahu nih, jerapah langsung tahu. Padahal kita tidak jerapah. Monyet, di mana rezekinya Allah titip buat monyet? Di pohon pisang, pohon buah, ya kan? Kita langsung sepakat. Ya, makanya kita melakukan lihat monyet untuk mendapatkan rezekinya gara-gara tanah. Nggak ada kita lihat begitu. Yang ada gara-gara tanah adalah ayam. Dan kita melakukan lihat ayam untuk mendapatkan rezeki lalu menjadi sebab. Semua masing-masing tahu rezekinya Allah titip di mana. Oke, selanjutnya ikan. Allah titip rezekinya ikan di mana? Ini pasti air, kalau mungkin di dalam mati. Di mana? Di perut utara, di bebatuan. Jadi ikan kalau mau nyari makan, ya berarti ke bebatuan. Pergi ke terumbu karang, ya kan? Jerapah sepakat semua sesama saudara. Monyet sepakat semua sesama saudara. Ya. Ikan sepakat semua sesama saudara. Yang tahu jangan ngomong dulu, ya jangan bocorin, ya. Biarkan yang belum tahu menjawab. Di mana rezekinya manusia untuk buat kita? Dapat jawabannya? Jawabannya dia mau jawab? Di mana? Di mana? Di manusia hampir. Di Kemauan kita. kemauan kita hampir. Di mana lagi? Di hati. Di mana lagi? Di mana? Di paus. Pak, saya ingin ngasih uang Pak. Jerapah langsung satu suara, cukup pohon. Monyet langsung tahu semua. Ikan langsung tahu semua. Gilirannya kita yang ditanya, rezekinya kita nggak tahu mana. Beda-beda jawabannya. Jadi sebetulnya hewan perkara rezeki itu lebih cerdas daripada kita. Karena kita nggak tahu di titik di mana ya rezeki nggak datang sama kita. Nah sekarang saya contohkan. Misal tadi saya lagi haus, saya butuh minum, saya melihat ada toko A minum, saya datang, dia datang sambil main handphone. Nih, ya, sambil main handphone. Saya kasih uang 10.000, harganya berapa? 5.000. Saya kasihkan kembalinya. Nih kembalinya. Dia tetap matanya nggak ke saya, tapi matanya ke handphone. Kira-kira kalau saya haus lagi, selanjutnya saya masih mau nggak datang ke A? Hah? Masih mau datang ke A? Nggak mau. Ya, kenapa? Karena pelayanannya nggak bagus. Saya nggak beli pelayanan, Pak. Saya beli air minum. Ya, saya beli air minum dan dapat air minumnya. Tapi kenapa saya nggak mau datang ke A? Ya, nggak sopan. Saya nggak boleh sopan. Oke. Kita simpan dulu penasaran kita ya, kebingungan kita. Saya udah nggak mau tuh ke toko A. Wah, ada toko B. Pintu kaca, pas saya buka ada AC. Seger amat. Pas saya datang, disalamin, selamat datang, selamat belanja, di kamar mobilnya. Datang ke kasir, ini aja Pak.
kira-kira ini saya datang nih, disambut, pulang, disenyumin. Kira-kira kalau saya mau beli air minum lagi, dapat ke A atau ke B? Loh, padahal dua-duanya sama-sama jualan air minum loh. Kenapa saya nggak mau dapat ke toko A, tapi datang ke toko B? Padahal yang dijual sama, harganya itu sama, bahkan kadang lebih besar, lebih tinggi harganya di warung B, ya kan? Nah, sekarang kita bahas nih. Di toko A, saya merasa bahagia nih. Ya kan? Di toko B saya bahagia, asik, ya kan? Disenyumi. Di toko A saya merasa dimuliakan nggak sama pemilik tokonya? Ya. Di toko B saya merasa dimuliakan nggak? Kalau ternyata di toko A bukan cuma saya doang yang tidak merasa bahagia dan tidak merasa mulia, ternyata semua pelanggannya A juga merasakan hal yang sama. Ada nggak pelanggan yang kembali datang ke A? Ada? Enggak ada. Ya. Dapat rezeki nggak kalau gitu? Enggak. Padahal jualan, ada produknya, tidak dapatkan rezeki. Di toko B, semua pelanggannya merasa bahagia dan merasa dimuliakan. Semua pelanggannya kembali nggak ke toko B? Kembali. Dapat rezeki nggak? Apa? Maka kita jadi tahu sekarang rezeki kita di titik di mana? Bukan di pekerjaan kita, bukan di produk yang kita jual, tapi di mana? Kepada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Maka sibuklah bukan bekerja, tapi sibuklah dalam memuliakan dan membahagiakan orang. Karena dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya adalah ia menyambung silaturahmi. Disuruh kerja? Disuruh kerja di sini? Tidak, disuruh ngapain? Silaturahim. Adakah silaturahim yang menyakiti orang? Tidak. Nah sekarang kita komen. Jerapah, ada nggak yang menghancurkan pucuk pohon? Ada jerapah yang menghancurkan pucuk pohon? Tidak ada. Dia tahu isi rezekinya, dia mau menghancurkan. Begitu juga monyet. Ada nggak monyet yang menghancurkan pohon pisang? Tidak ada. Dia tahu isi rezekinya, dia nggak mau menghancurkan rezekinya. Ada nggak ikan yang menghancurkan terumbu karang? Tidak ada. Dia tahu isi rezekinya, dia harus merawat terumbu karang. Lalu adakah manusia yang menyakiti perasaan manusia lainnya? Banyak. Jangan suaranya. Dan itulah kita. Jadi jangan sekali mau buka perisai sekhusyuk apapun di atas sejadah, tapi kalau keluar ada satu orang tersakiti karena kita, maka hilang rezeki. Maka inilah yang namanya prinsip merawat terumbu karang. Kita belajarlah sekali-kali dari ikan. Ikan tidak ada yang menghancurkan terumbu karangnya. Ikan merawat terumbu karang. Ya, maka inilah yang dinamakan dengan jurus merawat terumbu karang. Bagaimana prinsipnya? Ketika kita membahagiakan orang lain, maka kita merawat terumbu karang kita. Sebaliknya, ketika kita menyakiti orang lain, maka terumbu karang kita hancur. Ikan, kalau hancur terumbu karangnya, dia nggak tahu di mana dia mau makan. Begitu juga dengan kita. Satu orang tersakiti karena kita, hilang rezeki. Ya. Maka hati-hati. Oh, saya pun sudah memuliakan dan bahagia orang lain. Gak apa-apa, sedikit-sedikit mados. Itu namanya menyakiti orang lain. Ya. Memfitnah orang lain dan segala macam, bikin orang lain tidak suka sama kita dan segala macam. Ya. Maka bagaimana cara berdoa? Bagaimana cara memuliakan adalah dengan mendoakan orang lain. Ketika kita sibuk dalam mendoakan orang lain, maka kita sudah memuliakan mereka. Sedangkan membantu adalah cara untuk membahagiakan orang lain. Sehingga ketika rezeki mengalir jika orang lain mulia dan bahagia karena kita, ya, akan mengalir. Contoh, ya. Suatu ketika itu saya datang, saya ke Jakarta. Ketika saya ke Jakarta, terus saya pulang ke Makassar. Ya. Jadi rumah orang tua memang saya asalnya dari Jakarta, kemudian merantau ke Makassar. Saya pulang, ya, ke bandara itu naik mobil Grab, ya, Gojek online. Nah saya pikir Grab apa Gojek. Saya datang ke Gojek, naik Gojek mobil. Saya cerita sama supirnya. Ternyata
supirnya adalah direktur perusahaan pakan ternak tersukses di daerahnya. Direktur ngegojek. Anda bingung nggak? Anda kalau jadi saya pasti bingung. Saya bingung dong, saya nanya dong. Pak, Bapak kan udah tanya, direktur loh ini mah ada direktur miskin. Bapak kan udah tanya, ngapain masih ngegojek? Terus dia bilang begini, mohon maaf, bukan artinya saya sombong, tapi saya tuh sadar di perusahaan saya nggak ngebahagiain banyak orang, karena ya pegawai saya paling berapa gitu, karena produk saya bukan untuk orang, produk saya untuk pakan ternak. Jadi saya cuma ngebahagiain orang di kantor saya aja, pegawai saya saja. Saya pengen bikin orang bahagia lagi, lebih banyak, maka ini cara saya. Jadi ketika orang sampai tepat waktu pada tujuan, kan jadi kebaikan buat saya. Ketika dia selamat sampai tujuan, kan jadi kebaikan buat saya. Tapi anehnya, coba dengarkan. Tapi anehnya, ini betul-betul dia bilang begitu. Tapi anehnya, setelah saya ngegojek, semenjak saya ngegojek, bisnis saya omsetnya meningkat drastis. Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena fokusnya memuliakan dan membahagiakan orang. Dia nggak pikir omset. Karena coba dipikir deh, ketika ada direktur perusahaan ngegojek, pasti pikirannya nggak fokus dong. Ya, kalau pikiran nggak fokus, logikanya omsetnya turun dong. Tapi kenapa dia omsetnya naik? Karena fokusnya bukan lagi duit, tapi fokusnya bikin orang bahagia. Kalau kerjanya benar, duit mah dapat. Kalau bisnisnya benar, untung mah dapat. Tapi yang gak gampang untuk didapatkan adalah bagaimana orang lain bahagia dan memuliakan kita. Akhirnya resepnya kelima. Dan itu juga terjadi pada saya. Suatu ketika uang saya habis. Tanggal 10 saya tanya sama istri saya, pagi ngapain istri kerja? Praktek. Jadi istri saya dokter, saya juga seorang dokter. Ya, selain sebagai seorang trainer. Tapi saya bukan ustaz ya. Jangan panggil saya ustaz. Saya dokter. Jadi pas antar istri saya praktek, saya tanya, nih, ini tahu aku udah gak punya uang. Dia bilang udah gak punya uang. Udah gak ada, habis. Itu, kok bisa begitu? Akhirnya saya lihat di dompet saya sisa 12.000 di awal bulan tanggal 10. Saya baru ada uang lagi, baru ada penghasilan lagi di akhir bulan. Bayangin bagaimana? Mau pakai logika di mana? 12.000 untuk hidup 20 hari 2 orang. Kalau 1.000 satu hari, di hari ke-12 sudah hilang, iya kan? Kalau mau pakai logika, nggak itu saya sampai akhir bulan. Masih tanggal 10. Akhirnya saya pulang tuh, naik motor, mikir keras gitu kan. Caranya supaya dapat uang ini. Akhirnya saking kerasnya saya mikir, kepala saya langsung pusing. Takut kecelakaan, saya minggir. Ternyata pas saya minggir, di depan saya ada pemulung. Dia ada gerobaknya, ada isinya, dia duduk di trotoar, dia lulus surutnya, kayaknya lagi lapar nih. Pengen sih sedekah, ya tapi gimana? Yang ada saya disedekahin dengan uang 12.000. Tapi saya pun ada keajaiban, saya nggak mau pakai logika, ya. Karena gini coba sekali, rezeki kan datangnya dari Allah, ya kan? Allah itu bisa nggak dilogikakan? Nggak bisa. Kemudian nabinya bisa nggak dilogikakan mukjizatnya? Nggak bisa. Al-Quran bisa dilogikakan? Nggak bisa. Maka semua yang turun dari Allah, bahkan peredaran darah kita sekalipun, otak kita bisa bekerja, jantung kita bisa berdenyut, tidak bisa dilogikakan. Artinya semua yang turun dari Allah itu nggak bisa dilogikakan, termasuk dengan rezeki. Jadi jangan pernah melogikakan rezeki. Ya. Nah, saya nggak mau untuk melogikakan. Kalau melogikakan saya hitung, wah sehari cuma hidup 500 rupiah, berdua mau makan apa? Telur aja sekarang 5.003. Akhirnya saya mau hilangkan logika, saya pakai kajian. Mohon izin ya mas kalian, bukan artinya saya mau lihat ya, tapi saya mau ngasih tahu cara rezeki yang sebenarnya bekerja itu bagaimana. Ya, bagaimana cara rezeki bekerja? Akhirnya saya keluarin setengahnya. Bu, mohon maaf, cuma ini yang saya punya, mudah-mudahan bisa makannya. Nah saat itu saya sudah membantu, artinya dia bisa sudah bahagia karena saya. Terus dia bilang begini sama saya, ya Allah Pak, terima kasih banyak, mudah-mudahan rezeki
doain saya doain lagi dia. Ya Bu, mudah-mudahan ibu rezekinya juga lancar. Artinya saya sudah membantu dia bahagia. Saya sudah doakan dia, saya muliakan. Jadi saya sudah membantu, sudah membahagiakan dan sudah memuliakan. Kalau saya sudah kata, sampai akhir bulan udah gak pakai logika, pulang. Itu kejadian jam 5 sore. Tiba-tiba jam 7 malam, cuma beda 2 jam. Ada yang masuk transfer 11 juta per menit. Wih, dari mana itu 11 juta? Jangan sampai salah transfer. Ya kan? Kalau salah transfer kan cara palsu. Akhirnya saya lihat tuh di mobile banking. Dapat dari mana ini 11 juta? Oh, ternyata dari sebuah perusahaan. Ternyata. Jadi saat itu saya punya sebuah proyek yang baru saja saya lakukan. Ya. Nah, proyek di situ itu komisi saya 11 juta. Ya. Komisi saya 11 juta. Tapi cairnya akhir bulan. Loh, kenapa awal bulan udah cair? Saya telepon. Halo Pak, mohon maaf. Ini kenapa komisi saya 11 juta udah cair? Harusnya kan akhir bulan. Nggak salah gini dia. Terus bapak ini bilang, oh udah dia transfer. Udah Pak. Oh ya udah, berarti itu udah rezeki kamu, terima aja. Masya Allah. Setelah saya memuliakan dan membahagiakan orang lain, keajaiban itu terjadi. Padahal nggak mungkin harusnya. Ketetapannya akhir bulan, kenapa bisa cair di tanggal 10? Ya, maka itulah fokus kita harus memuliakan dan membahagiakan. Ya, nah di magnet rezeki juga mas kalian. Itu di sini saya tulis spiritual meter plus 6. Ya. Jadi di magnet rezeki ada yang namanya spiritual meter, sama kayak di motor kita speedometer, ya, yang 10 km per jam, 20 km per jam, 50 km per jam. Di magnet rezeki udah ada kayak gitu. Tapi angka terendah bukan 0, tapi minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, kemudian plus 1, plus 2, sampai plus 8, muter. Ya, minus 8 angka terendah, plus 8 angka tertinggi. Nah, jadi ada zona minus, ada zona plus. Zona minus adalah zona ketidak ajaiban. Sampai kapanpun Anda masuk di zona minus, maka keajaiban gak akan terjadi. Tapi kalau misalkan kita bisa masuk ke dalam zona plus, maka keajaiban akan terjadi. Contoh gampang, ya, simpel dulu, saya kasih tahu sedikit ya. Minus 2. Apa itu minus 2? Marah. Jadi kalau misalkan kita marah-marah, kita langsung masuk ke minus 2, dan itu adalah zona ketidakajaiban. Jadi ketika langsung rezeki bilang, langsung kalau kita marahin anak kita, langsung rezeki bilang. Kenapa? Karena masuk ke minus. Nah, sedangkan prinsip martabat permukaan ada di zona plus 6, zona keajaiban. Ya. Jadi kalau misalkan fokusnya kita kerja, kita sering nggak kerja marah-marah? Sering. Bisnis marah-marah, ada yang komplain, sering. Maka bagaimana caranya keajaiban bisa terjadi? Kalau fokusnya minus 2, maka pindah ke zona plus. Ya. Nah, prinsip permukaan ada di zona plus 6. Maka akan selalu terjadi keajaiban ketika kita selalu membawa tubuh kita dalam plus 6 sepanjang waktu kita. Ya, apapun terjadi keajaiban. Apa yang Anda inginkan? Apa persoalan yang belum selesai? Apa hajat yang belum tertunaikan? Bismillah tertunaikan. Kalau ada syarat yang dipenuhi. Syaratnya apa? Masuk ke plus 6, yaitu prinsip merawat penurunan. Tapi kondisinya mas lihat, saya nggak bisa jelaskan antara minus 8 sampai plus 8 berapa penjalarannya gimana, ya. Karena untuk menjelaskan semua total itu dari minus 8 sampai plus 8 saya butuh waktu minimal 2 jam. Jadi saya bahas di kelas lanjutan, di training nanti yang hari Ahad yang mau saya jelaskan. Ya. Jadi kalau misalkan mau memperdalam ini, gitu ya, untuk mendapatkan keajaiban, semua persoalan Anda diselesaikan sama Allah dan semua hajat tertunaikan. Mudah-mudahan kita bisa belajar sama-sama nanti di hari Ahad. Maka kita sekarang sudah punya fokus yang berbeda. Fokus memuliakan dan membahagiakan siapa? Di rumah kita, suami, istri, orang tua, mertua, anak, tetangga. Jangan sampai ada satu orang pun di rumah kita yang tersakiti karena kita. Ya. Tips untuk kita, ya, terutama untuk bapak-bapak, jangan keluar rumah sebelum bisa memuliakan dan membahagiakan orang yang di rumah kita.
Apalagi kalau istri lagi ngambek, haram Pak. Haram Anda keluar. Banyak bapak-bapak ketika istri ngambek malah dia keluar. Jangan. Ya. Katanya udah saya bosan di rumah, marah-marah terus, sudah saya cari kerja aja. Udah cari kerja. Enggak. Itu nyamannya cari mati. Jadi jangan pernah nyonya istri. Jadi tips ya, tips untuk Anda jangan pernah keluar rumah sebelum memuliakan dan membahagiakan orang lain, bahwa orang di rumah Anda. Ya, jangan sampai ada satupun orang tersakiti karena kita di dalam rumah. Saya begitu Pak. Saya nggak mau keluar rumah, saya nggak bakalan pergi kerja. Kalau istri saya masih ngambek. Jadi kalau istri masih berangkat praktek gitu kan, istri masih ngambek, saya telepon perawat saya. Halo, Dek, maaf ya, aku telat dulu sebentar. Saya baik-baikin dulu istri saya sampai dia tersenyum, saudara. Saya nggak mau, saya pergi katanya keluar mencari rezeki, tapi ada di dalam orang tersakiti karena saya hilang rezeki. Begitu juga ketika sudah selesai di rumah, maka selesaikan di dalam pekerjaan. Fokusnya bukan lagi duit, fokusnya bukan lagi rezeki, bukan lagi gaji, bukan naik bonus, tapi apa? Bagaimana caranya atasan kita, rekan kita, bawahan kita, klien kita semuanya bahagia dan mulia karena kita. Udah gak usah fokus ke gaji. Rezeki kita udah selesai di atas sejadah. Ya, ketika sudah selesai, maka di tempat pekerjaan tinggal bagaimana caranya kita memuliakan dan membahagiakan orang. Bukan cari muka, ya, tapi bahagiakan dan memuliakan orang. Kemudian di bisnis juga supaya target customer, ya, dan dimanapun kita berada. Jadi, ketika kita tahu konsep ini, maka rezeki kita bukan hanya di pekerjaan, bukan cuma di bisnis, tapi di mana? Semua orang lain yang kita lihat, di situ letak rezeki kita dititip sama Allah. Selama ini kita cuma peduli sama di tempat pekerjaan kita. Oh, di tempat pekerjaan itu tempat uang saya, maka membahagiakan dan memuliakan orang lain di sana doang. Di tetangga, bodo amat ada orang tetangga tersakiti karena saya nggak peduli. Akhirnya apa yang terjadi? Betul, di tempat pekerjaan udah beres, di tetangga udah beres. Ya, dimanapun kita berada. Jadi sebenarnya kita bisa mendapatkan rezeki dari manapun, termasuk dari pohon. Halo? Hai. Bisa nggak dapat rezeki dari pohon? Bisa. Bisa. Kan biasa kalau misalnya musim pemilu di pohon ada foto caleg. Kan ada namanya, itu lain. Jangan dihina. Saya tahu akan korupsi nanti. Jangan. Doain. Ada namanya di situ. Zainuddin misalnya. Ya Allah, muliakan dan bahagiakan Zainuddin. Kalau pantas naik, kalau nggak pantas turunkan, naikkan. Itu lebih pantas. Ya kan? Kita doain. Pak, sudah betul dari situ. Karena ketika kita mendoakan, memuliakan. Yes. Maka kalau misalnya ada doanya, daripada Anda bingung mendoakan bagaimana, saya kasih doa. Ya. Daripada bingung, Ustaz, nanti doanya bagaimana? Dan bahasa bingung. Ya Allah, muliakan dan bahagiakan dia. Sebut namanya. Ya. Pendek aja ya. Ya Allah, muliakan dan bahagiakan dia. Ya Allah, muliakan dan bahagiakan dia. Sebut namanya. Kalau nggak bisa sebut namanya, tunjuk orangnya. Ya Allah, muliakan dan bahagiakan dia. Ya Allah, muliakan dan bahagiakan dia. Ya Allah, muliakan dan bahagiakan dia. Maka sebelum saya naikkan di sini, saya berdoa dalam hati. Ya Allah, muliakan dan bahagiakan seluruh majelis ilmu yang ada di masa ini. Nah, saya sudah selesai itu. Tapi pulang dari sini dari arah di mana? Entah dari mana. Tiba-tiba proyek datang, tiba-tiba bisnis lancar, dan segala macam dari arah yang kita bisa. Maka jemaah sekalian, kita sudah punya persepsi hari ini ya. Kita kaya. Berapa rezeki kita? 233 miliar. Tapi kenapa kita tidak mendapatkan itu semua? Karena kita punya sekat tipis yang bernama. Maka untuk mendapatkan rezekinya, bagaimana caranya? Buka. Bagaimana untuk mendapatkan rezeki? Buka. Salahnya mana? Bagaimana caranya untuk mendapatkan rezeki? Buka. Setelah buka perisai, rezeki turun, tapi dititip. Enggak langsung itu di atas saja. Dititip di mana? Di memuliakan dan membahagiakan. Maka selesai. Maka itu konsep kita pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan dengan konsep itu ya, dengan ilmu rezeki ini, maka kita bisa jadi lebih jelas dan lebih pintar untuk mengejar, untuk mendapatkan rezeki. Duduk diam, rezeki
Amin ya rabbal alamin. Sekian jemaah sekalian, saya Fikri Hamdi undur diri. Aku boleh ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pengurus masjid yang hari ini. Silakan. Baik, terima kasih sekalian. Mari kita pertemuan ini dengan belajar dan kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini kalau misalkan ada yang penasaran bagaimana sih nanti itu di tutorial, silakan bisa hubungi tim saya ya. Kita juga beri ini untuk kiranya mau daftar ya. Terima kasih.